Harus kalian pahami, terutama untuk para konten kreator pemula, bahwa ada konten yang tidak bisa dimonetisasi di Facebook Pro, termasuk konten yang melanggar kebijakan monetisasi konten. Contohnya seperti konten yang vulgar, seksual, kekerasan, atau berbahasa yang tidak senonoh yang berlebihan ya. Selain itu, konten yang disajikan dalam format video statis, polling gambar diam, tayangan slide gambar, video looping, montage text, iklan sematan, adjustment bait, dan permintaan interaksi juga tidak bisa dimonetisasi. Nah, baiklah, berikut adalah detail lebih lanjutnya ya. Yang pertama, konten yang melanggar kebijakan monetisasi konten, seperti yang vulgar, seksual, kekerasan, atau yang berbahasa tidak senonoh. Bahwa konten yang menampilkan atau menggunakan bahasa yang tidak pantas, seksual, kekerasan, atau vulgar itu tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi, oke? Yang kedua, yang melanggar tentang standar komunitas. Konten yang melanggar standar komunitas Facebook seperti ketelanjangan, perilaku kebencian, ancaman nyata, atau serangan langsung terhadap individu atau kelompok itu juga tidak bisa dimonetisasi. Selanjutnya, tentang kategori terbatas. Konten yang menggambarkan atau membahas subjek tertentu seperti ras, jenis kelamin, atau agama dengan cara yang memecah belah atau menghina juga tidak bisa dimonetisasi. Kemudian konten yang tidak asli. Nah ini ya, konten yang diproduksi ulang tanpa ada peningkatan yang berarti. Seperti komentar, parodi, pengeditan kreatif, dan sebagainya. Tidak bisa dimonetisasi dan tidak akan direkomendasikan kepada pemirsa yang tidak mengikuti akun kalian. Kemudian yang kedua adalah konten yang disajikan dalam format tertentu. Seperti video statis, saya juga sering ya membahas ini, bahwa konten yang berisi satu gambar statis dan sedikit atau tanpa gerakan atau gambar diam ya. Kemudian polling gambar diam. Konten yang meminta pengguna untuk memilih atau memberikan pendapat pada gambar diam. Nah, itu tidak boleh ya. Yang berikutnya tayangan slide gambar, yaitu konten yang menampilkan beberapa gambar yang diurutkan secara bergantian. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, video looping, yaitu konten yang menampilkan video yang berulang-ulang. Itu juga tidak boleh. Berikutnya tentang montage text. Nah, ini adalah konten yang hanya menampilkan teks yang diatur secara bergantian. Itu juga tidak boleh. Yang berikutnya, iklan sematan. Ini seperti apa? Bahwa iklan yang ditampilkan di tengah video. Itu juga tidak boleh. Yang berikutnya, adjustment bait. Konten yang menggunakan trik untuk mendapatkan interaksi seperti meminta pengguna untuk komentar, like, atau berbagi. Hati-hati ya, ini banyak dilakukan oleh para konten kreator. Yang berikutnya adalah permintaan interaksi. Bahwa konten yang meminta pengguna untuk berinteraksi dengan konten tersebut, itu tidak boleh ya. Yang berikutnya, konten yang terkait dengan monetisasi. Apa sajakah diantaranya? Yang pertama, durasi konten. Video yang terlalu pendek mungkin tidak memenuhi syarat untuk iklan in-stream. Ya, saya pernah menjelaskan tentang hal iklan in-stream. Yang berikutnya adalah bahasa konten. Video dengan beberapa bahasa mungkin tidak memenuhi syarat untuk iklan in-stream. Yang berikutnya, tentang musik yang berhak cipta. Penggunaan musik berhak cipta tanpa izin yang jelas itu juga bisa menjadi masalah bagi monetisasi. Nah, yang berikutnya adalah Reels dengan efek tertentu. Reels dengan musik berhak cipta seperti GIF, stiker interaktif, efek wajah, atau kamera tidak bisa dipromosikan ya. Nah, yang keempat adalah konten yang tidak dipromosikan itu seperti Reels hasil remix. Nah, ini banyak ya. Reel yang dibuat berdasarkan reel orang lain tidak juga bisa dipromosikan. Reel grup. Nah, ini reels yang dibagikan atau diposting ke grup tidak juga bisa dipromosikan. Ada catatan yang harus kalian ketahui, ya, catat ini, bahwa Facebook akan terus memperbaharui kebijakan monetisasi konten. Jadi penting untuk selalu mengikuti perubahan terkini, oke? Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang kebijakan monetisasi konten, silahkan kalian diskusikan lewat komentar,
Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Silakan di-share ke yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.